Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Saat ini renungan berjudul Kembali Menjadi Debu. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Untuk memahami apa yang akan terjadi kepada seseorang pada waktu ia meninggal, ia harus terlebih dahulu mengerti sebenarnya dirinya itu terbuat dari apa. Alkitab menggambarkan seseorang sebagai kesatuan organik. Berulang-ulang penggunaan kata jiwa menunjukkan kepada pribadi secara keseluruhan, dan hanya satu kali saja yang menunjukkan kepada kasih sayang dan emosi. Akan tetapi itu bukan berarti Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian yang terpisah. Tubuh dan jiwa bersama-sama membentuk persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada waktu manusia dijadikan, persatuan debu tanah atau unsur tanah dan nafas hidup menghasilkan makhluk atau jiwa yang hidup. Adam tidak menerima satu jiwa sebagai bagian yang terpisah, melainkan ia menjadi jiwa yang hidup sebagaimana tertulis dalam buku Kejadian 2 ayat 7. Pada waktu seorang mati, maka sebaliknya yang terjadi di mana debu dari tanah minus nafas hidup menjadikan seseorang mati atau jiwa yang mati tanpa memiliki kesadaran apapun, sebagaimana yang kita baca tertulis dalam buku Mazmur 146 ayat 4. Unsur-unsur yang menjadikan tubuh itu kembali ke tanah tempat asalnya sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Nah, jiwa tidak memiliki kesadaran bila terpisah dari tubuh, dan tidak ada yang di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa pada waktu seorang itu mati, maka jiwanya tetap hidup sebagai suatu wujud yang memiliki kesadaran. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, sebagaimana yang tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Tempat tinggal orang mati menurut perjanjian lama disebutkan Sheol dalam bahasa Ibrani, sedangkan dalam perjanjian baru disebut Hades dalam bahasa Yunani. Di dalam Alkitab kata Sheol paling sering digunakan untuk pengertian kubur. Maka kata Hades juga sama dengan kata Sheol. Semua orang yang mati masuk ke dalam tempat seperti itu. Mazmur 89 ayat 49. Baik orang benar maupun orang jahat. Yakub berkata dalam Kejadian 37 ayat 35 bahwa aku turun ke dalam dunia orang mati atau Sheol. Apabila bumi membuka mulut menelan akan Korah yang jahat beserta rombongannya, mereka turun ke dunia orang mati atau Sheol. Sebagaimana yang tertulis dalam Bilangan 16 ayat 30. Sheol menerima seluruh pribadi pada waktu mati. Nah, ketika Kristus mati, ia dimasukkan ke dalam kubur atau Hades. Akan tetapi, waktu kebangkitan jiwanya meninggalkan kubur atau Hades, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah 2 ayat 27 dan 31, atau Sheol, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 30 ayat 3. Kubur bukanlah tempat adanya kesadaran. Karena mati merupakan fase di mana seseorang itu tidur sampai hari kebangkitan, maka kita rindu bertemu dengan kekasih yang telah mendahului kita. Mereka semuanya masih berada di dalam kubur sampai pada hari kebangkitan itu. Kita bersyukur sebab kematian hanya bersifat sementara. Kiranya pengharapan yang indah ini menyertai kita semua sampai kebangkitan yang besar itu datang. Tuhan Yesus memberkati.